Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianita Putri Aji, NIM 2041501052. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis, LC/MEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor. Apa sih pengertian ekonomi dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian dua sektor terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Selanjutnya, diagram alir perekonomian dua sektor. Pada diagram di video tersebut, ada dua interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan yang berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen, atau dengan istilah lain menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji. Jika sebagai pemilik, maka mendapatkan laba. Masyarakat juga bisa mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Mereka yang memiliki tanah atau bangunan bisa menyewakan ke perusahaan atau rumah tangga produsen sehingga memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki uang atau modal juga bisa meminjamkan pada pihak produsen. Penghasilan berupa bunga akan diperoleh jika memberikan modal pada pihak perusahaan. Cara yang bisa dilakukan jika ingin memberikan modal bisa ke perusahaan secara langsung. Ada juga yang menabung melalui bank, kemudian oleh pihak bank uang tersebut dijadikan pinjaman untuk perusahaan. Pihak perusahaan akan memberikan bunga pada pihak bank karena pinjam. Lalu pihak bank memberikan bunga kepada masyarakat yang menabung tadi. Pembelian barang dan jasa oleh konsumen dilakukan pasar output atau pasar pada umumnya. Produsen mendapatkan tenaga kerja, pekerja, modal, serta tanah atau bangunan dari pasar faktor produksi. Pada langkah berikutnya, rumah tangga produsen akan membayar berupa gaji, bunga, uang sewa, serta laba pada faktor produksi yang dipakainya. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya, pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Pada tabel dalam video tersebut dijelaskan bahwa pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Dan pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, ada kecondongan mengkonsumsi marginal adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua, ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata adalah perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Selanjutnya, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal, yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata, yaitu menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan.
Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Investasi dan fungsi investasi. Dalam video tersebut, pengertian investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga dapat diartikan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sendiri ialah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan, kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi sendiri adalah meningkatkan kekayaan atau aset yang sudah dimiliki, misalnya membeli tanah atau bangunan untuk dijual di masa depan saat harganya sudah naik berkali-kali lipat dari harga beli. Dalam video tersebut, fungsi investasi sendiri ada dua. Yang pertama, fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Investasi sama dengan tabungan. Sekian penjelasan tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.